Bedanya kalau kita yang diproduk oleh kita itu terkontrol kualitasnya. Kayak baik itu dari keseragamannya, kemudian dari kekuatannya. Kalau kita produk sendiri ya akhirnya mencampur sendiri, kita biasanya takaran gitu ya, takaran. Kita tidak pernah memperhitungkan bahwa pasirnya basah, batunya basah, kemudian punya kita campur lah berdasarkan itu. Tapi kalau kita aduk dengan kita gitu kan dengan batching plant, itu kita timbang semuanya. Jadi itu nanti di pasir, kemudian batu, kemudian semen itu kita timbang, termasuk air. Sehingga itu terkontrol. Kemudian sebelumnya kita punya yang namanya trial dulu ya. Jadi misalkan kalau kita pergunakan batu ini, pergunakan pasir ini dengan semen tertentu ditambah aditif, nah itu kita coba dulu. Sehingga setelah kita coba itu melakukan adukan, kemudian kita tes benda ujinya untuk usia 3 hari, 7 hari, 14 hari, 28 hari. Bagaimana dengan pergeseran kebutuhan precast dan ready mix ini di era pembangunan infrastruktur yang seperti sekarang ini, Pak? Kebetulan nih kalau saya katakan bahwa belakangan tahun itu mulai dari tahun 2015 sampai sekarang itu memang infrastruktur booming nih. Terus terang aja ini membantu usaha kami nih sebenarnya. Dan kami berharap bahwa infrastruktur ini akan terus berkembang ya, terus berjalan. Sekarang sudah bergeser ke Sumatera. Kemarin kita mengerjakan Trans Java. Kalau ready mix itu cenderung ya kalau ada infrastruktur memang volumenya menjadi lebih banyak. Tapi kalau yang signifikan itu adalah di precast. Di precast. Kalau dulu precast itu ya terbatas hanya untuk saluran gitu ya. Kemudian ada gorong-gorong gitu kan. Tapi ini terus terang aja dengan ada infrastruktur ini booming terus terang aja. Kami ini mungkin sudah ribuan girder yang kami pasang mulai dari Pejagan Pemalang sampai ke Pasuruan Probolinggo gitu. Bisa bilang berapa kilo gitu kan. Udah ribuan lah kita install di situ. Jadi infrastruktur ini memang membuat kita lebih produktif terus terang aja ya. Kemudian variatif. Ya, contohnya misalkan jalan tol yang di BCAyu itu girder itu tidak lagi standar kalau panjangnya tidak standar, bahkan itu customized. Jadi misalkan dia ketemu saluran, oh Pak ini nggak bisa standar misalkan 40 meter, ini perlu yang 50 meter, kita penuhi gitu. Jadi memang lebih variatif gitu ya. Sesuai kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian Pak untuk bentang-bentang panjang kita perlu box girder gitu kan, ya kita bangun dengan box girder. Bahkan kita ada beberapa juga yang kita rubah menjadi U-girder atau T-girder. Jadi memang dengan percepatan infrastruktur ini yang membuka peluang terhadap precast seluas mungkin ya. Karena bisa ngebayang di samping misalkan kita ada beberapa jembatan kan, tentunya di jalan tol juga ada crossing ya. Crossing antara jalan arteri atau jalan desa yang harus tidak boleh ada yang ke bawah, tapi kebanyakan biasanya ke atas. Gitu kan. Ini kan membutuhkan girder, membutuhkan plat cetak. Kemudian plat cetak sekarang juga sudah berubah cukup banyak ya. Kita ada namanya sekarang gedung plat cetak. Jadi gedung plat cetak bahkan ada beberapa, contohnya kemarin ada perumahan. Perumahan juga sekarang udah plat cetak nih perumahan ya. Jadi nanti Mas kalau bikin rumah ya contohnya ini misalkan kemarin ada di Lombok ya. Di Lombok itu waktu terjadi gempa, kemudian pemerintah ada satu program yang namanya rumah RISA, rumah sederhana instan tahan gempa sebenarnya gitu kan. Jadi itu sudah dicetak-cetak, mungkin merakitnya hanya perlu beberapa jam aja udah jadi. Baru kita nanti akan sudah ada bentuk-bentuknya. Sudah ada bentuknya, betul. Jadi ini ya, Pak, ya? Jadi sudah kita bentuk. Kemudian juga gedung sama sekarang. Gedung juga ada kolom, kemudian baloknya tuh sudah dicetak. Jadi memang ada lagi yang pasar bentuk-bentuk mukanya gitu ya. Dan masih banyak lagi yang bisa dikembangkan dari precast ini. Ya, mudah-mudahan ke depan dengan adanya pemindahan ibu kota ya. Nah, itu ibu kota kan dalam waktu sekian harus jadi ya. Mudah-mudahan itu peluang besar buat kami para pengusaha pracetak dan prategang untuk bisa berkiprah juga di sana. Kira-kira begitu Mas.
Pak, bagaimana juga dengan peran teknologi dan manusia sendiri dalam membantu produksi dan bisnis dari Waskita Precast ini, Pak? Saya mungkin bahas dulu dari teknologi ya. Terus terang aja, tadi satu ya saya sudah sampaikan bahwa tadi ada QR code. Kemudian Pak masih ada nggak sih teknologi gitu kan? Nah, teknologi itu kita coba terapkan di Waskita Beton Precast ini ada beberapa teknologi. Salah satunya adalah nanti ini sedang kita kembangkan ya, bahwa nanti semua batching plant yang ada di daerah-daerah itu terkontrol di satu yang namanya command center. Gitu. Jadi misalkan kita bisa memonitor di ujung Sumatera misalkan ya, sedang memproduksi apa, itu terkontrol ke sini. Gitu ya. Itu satu. Keduanya juga kita dalam satu konstruksi itu juga kita sedang mengembangkan namanya BIM. Jadi Build Information Modeling. Gitu. Jadi apa sih yang dimaksudkan itu? Jadi misalkan gini, kita kalau mau membangun suatu gedung atau suatu jembatan, itu kita sudah melakukan suatu survei, kemudian kita modeling secara utuh. Kita bisa nanti ada animasinya, kita pakai VR ya, pakai VR itu kita bisa lihat, kita bisa lihat ke kiri ke kanan tuh udah otomatis. Oh nanti gedung ini kalau jadi seperti ini. Kira-kira seperti apa kita bisa lihat sebelum itu dibangun, Pak. Betul. Ya? Oke, termasuk nanti di precast-nya. Oh precast-nya itu seperti apa nih? Kalau itu mungkin secara keseluruhan gedung, tapi kita batasi terhadap precast. Oh ini kalau girder udah jadi seperti apa? Pembesiannya ada di mana? Kemudian nanti curve-nya untuk tendonnya seperti apa? Itu sudah kita kembangkan. Itu teknologi ya kira-kira. Kemudian teknologi juga tidak akan terlepas dari SDM. Ini terutama SDM-nya gitu. Jadi bagaimana kita menyiapkan SDM yang bisa memenuhi itu, gitu kan. Apalagi sekarang di zamannya milenial ya, artinya wah anak-anak sekarang itu terus terang aja inginnya kerjanya cepat gitu ya. Kemudian cepat, kemudian juga dia nyantai istilahnya dalam artian bahwa kita bisa melakukan. Nah ini kita juga ada beberapa kayak delivery, kalau laporan gitu. Kita juga sudah menerapkan namanya ERP. Jadi ERP itu satu program di ini sehingga manajemen kita itu sudah terkontrol dan transparan, gitu kan. Itu bahkan kita bisa pakai HP, memonitor, memberikan laporan segala macam. Nah ini sedang kita kembangkan lagi. Kemarin kita pakai yang namanya Sunfish, sekarang kita akan lengkapi menjadi SAP sesuai dengan induknya. Nah ini kita sedang menyiapkan SDM, baik SDM untuk operasional, SDM untuk semua, sehingga saya inginkan bahwa SDM yang ada di Waskita Beton Precast itu yang sudah melek teknologi. Ya ini yang sedang tantangan berat nih, SDM itu berat lah karena mengubah behavior ya, mengubah culture juga gitu kan, tidak mudah ya untuk menyiapkan SDM. Nah ini nanti kami bersama-sama dengan tim, dengan konsultan juga untuk menyiapkan SDM ini. Kira-kira begitu Mas. Ya, jadi memang teknologi dengan SDM ini berjalan beriringan ya Pak memang. Betul. Nah, gitu.